Saudara-saudaraku sekalian, salam kasih dan salam sejahtera bagi semua yang ada dimanapun juga. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semuanya. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya akan memberikan tanggapan atas video dari Dr. Welly Pandensolang. Ini orangnya. Saya akan memberikan tanggapan dengan judul 7 kesalahan Dr. Welly Pandensolang, yaitu kajian biblika terhadap terjemahan Bapakku adalah kepalaku berdasarkan Yohanes 14:28 klausa terakhir yang berbunyi Ho patermu misonmu estin. Nah, tetapi sebelum saya membahasnya, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Dr. Welly Pandensolang ketika beliau memberikan koreksi yang tidak berdasar sebagai berikut. Sekali lagi, Ho pater mesonmu di dalam Yohanes 14:28 itu diterjemahkan Bapa lebih besar daripada aku. Itu sudah benar. Yang tidak benar adalah Bapakku, ya, diterjemahkan Bapakku adalah kepalaku. Menurut saya, beliau kurang menguasai dasar-dasar dari Yunani Koine sehingga telah membuat tanggapan yang penuh dengan kesalahan terhadap terjemahan yang saya buat dari Yohanes 14:28. Nah, berdasarkan perbandingan teks ini, saya buat di sebelah kiri adalah teks yang saya gunakan, terjemahan saya gunakan, kemudian sebelah kanan adalah dari Dr. Welly Pandensolang. Nah, di sini ada 4 hal. Yang pertama, teks sumbernya. Saya menggunakan Alkitab Kanon Bizantin. Sedangkan Dr. Welly Pandensolang menggunakan Alkitab tidak kanon dari WHNU. Nah, teks Alkitabnya sama, Yohanes 14:28. Teks Yunaninya itu di dalam Bizantin bunyinya Ho patermu misonmu estin. Sedangkan di dalam teks WHNU itu bunyinya Ho pater misonmu estin. Nah, di sini kehilangan satu kata mu, Bapak Ibu sekalian. Nah, terjemahannya sangat berbeda. Saya menerjemahkan dengan Bapakku adalah kepalaku. Sedangkan Pak Dr. Welly Pandensolang menerjemahkan Bapa lebih besar daripada aku. Nah, 2 ini Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan bedah mengapa saya bilang ada 7 kesalahan dari Dr. Welly Pandensolang. Saya akan menjelaskannya secara gramatika. Nah, kita mulai dari kesalahan yang pertama. Kesalahan pertama. 1, Dr. Welly Pandensolang telah mengambil teks sumber yang tidak kanon, yang berasal dari teks WHNU, yaitu dari Westcott and Hort, Nestle Aland, dan United Bible Society. Saya mengatakan ini tidak kanon karena ini bukan hasil konsili, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau setiap orang boleh membuat kanon sendiri, apakah itu kanon? Nah, teks sumber Westcott and Hort adalah teks sumber Alkitab terjemahan yang digunakan oleh saksi Yehova. Jadi, kenapa saya tidak mau menggunakan punyanya Westcott and Hort? Karena punyanya Westcott and Hort ini itu yang digunakan oleh saksi Yehova. Karena ayat-ayat itu sudah banyak pergantian-pergantian, juga kesalahan-kesalahan. Jadi, sedangkan saya, Dr. Jonathan Purnomo, menggunakan teks sumber Alkitab Kanon Bizantin, hasil dari kondisi Kartago 419. Jadi di sini ada perbedaan antara teks sumber yang digunakan oleh Welly Pandensolang dan saya. Saya menggunakan yang kanon, saya menganggap yang digunakan oleh Dr. Welly Pandensolang dari WHNU itu tidak kanon. Nah, kalau misalnya Dr. Welly Pandensolang menganggap itu kanon, ya nggak apa-apa. Dia mungkin punya pendapat sendiri. Tapi bagi saya itu tidak kanon. Karena untuk menyatakan satu Alkitab kanon, itu harus berdasarkan otoritas. Nah, otoritas yang mempunyai itu adalah gereja mula-mula. Karena gereja mula-mula itu yang mempunyai teks aslinya, dia yang bisa mencocokkan mana salinan-salinan yang benar dan yang tidak. Nah, kalau ada orang-orang yang tidak mempunyai salinan yang aslinya, bagaimana dia bisa mengkanon Alkitab yang benar? Itu alasan saya. Mungkin Bapak Ibu bisa berbeda dengan saya, nggak apa-apa ya. Kita tidak persoalkan itu. Yang penting setiap orang punya alasan. Nah, perbedaan sumber teks ini sangat signifikan. Karena teks WHNU bukan saja tidak kanon, tetapi ada kurang lebih 6.500 kasus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi perhatian saya.
Karena kalau Alkitab kita itu tidak kanon, kemudian banyak salahnya, maka semua teologi yang dibangun di atasnya sangat mungkin sekali salah. Ini adalah diagram bukti kesamaan. Westcott and Hort itu mengambil dari punyanya Tischendorf. Ya, Tischendorf mendapatkan dari Sinaiticus. Tapi kita tidak bicara di sana karena saya nanti akan bikin konten sendiri tentang Sinaiticus. Jadi saya langsung potong saja Bapak Ibu sekalian. Teks Westcott and Hort tahun 1881. Nah, teks Westcott and Hort ini yang murni, yang tidak diubah sama sekali, itu digunakan oleh saksi Yehova. Bapak Ibu bisa cari data-data ini di luar banyak sekali. Saya tidak perlu kasih ya. Karena di sini semua teolog punya akses, bisa mencari sendiri. Westcott and Hort itu juga dipakai oleh Nessel Aland. Nah, Nessel Aland itu adalah dalam bentuk critical text-nya untuk kolah biasanya, itu karena di bawahnya dikasih aparatus, Bapak sekalian. Nah, tapi untuk versi Alkitabnya digunakan oleh United Bible Societies, UBS. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, memang tidak sama persis, tetapi keduanya menggunakan sumber teks yang asalnya sama. Siapa? United Bible Societies itu dari Nessel Aland ngambil dari Westcott and Hort. Nah, saksi Yehova juga mengambil dari Westcott and Hort. Jika Anda menguasai ilmu kritik tekstual dan ilmu bahasa Yunani, silakan Anda cek sendiri dan bandingkan. Saya akan membantu Anda jika Anda ingin mengujinya. Silakan Bapak Ibu kalau mau menguji, ya Anda kesulitan apa? Saya bisa bantu kasih arahan-arahan. Jadi saya juga tidak akan mempengaruhi Anda. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya satu, berdasarkan kesalahan teks. Kita bisa bandingkan antara teks dari Bizantin yang kanon dengan Westcott and Hort, ya. Nah, kalau kita lihat antara Bizantin dengan Westcott and Hort, nanti kita bisa menemukan ayat-ayat yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Nah, perbedaan itu bisa kita lihat dari kesalahan-kesalahan teks yang ada. Terus kita bisa tahu teks-teks mana yang diubah. Kemudian selanjutnya itu mempengaruhi terjemahan. Karena kalau teksnya sudah dirubah, otomatis terjemahannya juga berbeda. Nah, di sini pendapat saya, kalau Dr. Welly Panden Solang itu memahami Biblika dan bahasa Yunani, menurut saya seharusnya beliau bisa menemukan hal-hal fatal seperti ini. Itu pendapat saya, ya. Kesalahan kedua. Pertama, Dr. Welly Panden Solang bukan saja telah memakai teks sumber dari WHO yang tidak kanon, tetapi juga setuju dengan terjemahannya yang salah, yaitu Bapa lebih besar daripada aku. Nah, terjemahan Dr. Welly Panden Solang ini mengikuti terjemahan yang salah secara teks. Jadi teksnya sudah salah. Itu ada satu kata yang dihilangkan, yaitu kata mu, kata ganti. Bentuk genetif mu itu hilang satu, Bapak Ibu sekalian. Dasar saya adalah Alkitab kanon Bizantin. Nah, maupun kaidah gramatika penerjemahan Yunani Koine. Jadi ada dua kesalahan di sini, menurut pendapat saya, tentang Dr. Welly Panden Solang. Yang pertama, dia menggunakan teks sumber yang salah. Kedua, dia menggunakan kaidah gramatika terjemahan bahasa Yunani Koine yang salah. Malah cenderung sama dengan terjemahan dari Alkitab Saksi Yehova terhadap Yohanes 14 ayat 28. Nah, jadi terjemahannya akhirnya jadi Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini masalah Bapak Ibu sekalian. Secara letterlek, Bapa lebih besar daripada aku itu akan dipahami adanya subordinasi. Bahwa Bapa itu lebih tinggi, lebih besar, sedangkan anak atau Yesus itu lebih rendah, lebih kecil. Nah, ini paham yang dipakai oleh orang-orang dari Arius. Karena dia tidak menganggap Yesus itu Allah yang sejati, tapi Allah yang diciptakan. Ada masanya Yesus itu tidak ada, belum menjadi Allah. Nah, nanti ayat ini bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus itu Allah. Bahkan nanti turun degradasi sampai-sampai Yesus itu manusia biasa. Nah, ayat ini digunakan juga untuk alasan, lihat ini.
Yesus itu ternyata mengakui Bapak lebih besar dari aku. Kenapa? Karena dia itu manusia, sedangkan Bapak itu Allah. Tapi kalau di saksi Yehova, Bapak itu adalah Allah yang menciptakan Allah Yesus. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada Allah besar, ada Allah kecil. Itu problem yang sekarang terjadi. Yang ketiga, secara gramatika, implikasi dari terjemahan saksi Yehova tersebut adalah Bapa lebih besar dari aku, telah menjadikan Yesus anak lebih rendah dari Bapa. Adanya subordinasi. Walaupun di dalam videonya, Dr. Welly mengartikannya tidak demikian. Dr. Welly mengatakan, dan dia setuju tentang terjemahannya. Tetapi artinya dia mengatakan, Yesus itu lebih rendah dalam konteks kemanusiaannya. Saya bisa memahami, ya, karena memang saya sekolah teologi, dosen-dosen saya juga mengajarkan begitu, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kalau bagi saya sendiri pribadi itu tidak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tidak pernah mempersoalkan hal-hal seperti gini. Mereka tidak mau mengerti maksud kita, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya Dr. Welly ini benar, yang dia iman itu benar. Saya tidak bilang salah, tapi ketika kita tuh mengaminkan ayat ini benar, ini akan dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, menjadi satu senjata untuk menyerang kekristenan, bahwa Yesus itu Allah yang diciptakan atau manusia yang dijadikan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, terjemahnya sama, tapi pengertiannya berbeda antara Dr. Welly Bandensolang dengan maksud daripada saksi Yehova. Oke.